Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPB dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mustolih SPD. Saya adalah salah seorang mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan pada PPG dalam jabatan Angkatan 1. Saya guru kelas 3 di SD 015 Kempas, Teluk Blengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 3 pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan, Pak Tanan saya. Siap, Prof. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tulis salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu ya untuk menunjukkan cinta kita kepada negara kita. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan duri ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu. Belum melanjutkan, Pak Guru absensi dulu ya. Askahul Naira, Askahul Nazla, Azza Sakila, Dinda Lestari. Hadir nggak? Ada ya? Ya, itulah. Mudah-mudahan yang tidak hadir besok bisa masuk bersama kita. Jadi sebelum itu silakan kita dengarkan tentang pahlawan. Nah, jadi
Kalian kenal nggak pahlawan yang namanya Dr. Anus Muhammad Hatta? Siapa Muhammad Hatta? Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Jadi nama aslinya tadi adalah Muhammad Hatta. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Muhammad Hatta itu dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Jadi saja literasi kita pada hari ini, mudah-mudahan kalian memahami. Oke? Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Untuk mulai pelajaran kita harus punya sesuatu yang fokus supaya kita dapat mengikuti pembelajaran ini. Nah, kemarin jadi kemarin kita telah mempelajari tentang di subtema 3 pada tema 2. Kalian telah mempelajari cara menyayangi apa? Ya, menyayangi tumbuhan. Coba masih ingat nggak kemarin pembelajaran kemarin bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Ada yang bisa? Bagaimana caranya? Menyiram tanaman. Ya, Dinda Lestari benar. Caranya adalah menyiram tumbuh. Jadi kalau kita punya bunga di rumah kita pelihara, kita harus rajin menyiram. Itu adalah salah satu contoh kita menyayangi tumbuhan. Yang kedua, apa kira-kira? Ya, memberi pupuk. Ya, di si Azza Sakila benar. Kalau tanaman kita tanam dari awal sampai akhir tidak pernah kita pupuk, kira-kira apa yang terjadi? Apalagi tanamannya ditanam di dalam pot, pasti tanamannya akan mati atau tidak subur. Nah, itu pelajaran kita yang semalam. Oke, nah ini. Jadi tema 3, benda di sekitarku. Coba sekarang untuk mengawali ini kalian sebutkan nama-nama benda yang berawalan dari huruf S. Apa? Sapu. Oke, apalagi awalan benda yang berawalan dari huruf S. Sendok. Apalagi? Sikat gigi. Sepatu. Sandal. Apalagi? Sarung. Nah, jadi banyak benda-benda yang berawalan dari huruf S. Coba siapa lagi yang bisa angkat tangan? Yang bisa menyebutkan benda-benda yang berawalan dari huruf S selain yang disebutkan. Oke, Yoga. Spidol. Apa? Spidol. Ya, spidol. Jadi spidol ini juga benda yang berawalan dari huruf S. Udah pintar semua. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, tujuan kita belajar pada ini yaitu yang pertama adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar dengan baik dan benar. Dengan penjelasan guru tentang benda di sekitar kita, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda. Dan kalian juga dapat menentukan ciri-ciri benda berdasarkan fisik dengan benda. Nah, nanti kalian diskusi menyimpulkan ciri-ciri benda sesuai dengan sifat fisiknya secara tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apakah benda itu? Jadi, manusia, hewan, tumbuhan itu merupakan benda. Kita ini siapa? Kita ini manusia. Tumbuhan, hewan itu merupakan benda. Nah, sampai situ. Lalu yang merupakan benda apa lagi? Batu, gelas, buku, itu juga merupakan benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya antara manusia dengan batu? Apa perbedaannya? Batu benda mati, Pak. Ya benar, Dinda. Kalau manusia?
Manusia adalah benda hidup. Ya, manusia benda hidup. Jadi perbedaan antara batu dan manusia adalah yang satu benda mati, yang satunya lagi adalah benda hidup. Manusia bukan benda juga, tetapi manusia adalah benda hidup. Hewan adalah benda hidup. Hewan adalah benda hidup. Sementara batu, buku, apalagi pena itu benda mati. Apa yang ada di dalam ruangan kita? Ada meja. Jadi menempati ruang dan ada masanya, ada beratnya. Nah, itu dikatakan benda. Manusia, tumbuhan, hewan, batu, gelas, buku, itu semuanya menempati ruang dan itu dikatakan sebagai benda. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Cahaya. Kira-kira cahaya itu bisa ditimbang apa tidak? Tidak. Kamu mau nimbang cahaya senter malam-malam. Senternya itu cahayanya kamu taruh, mau kamu tempelkan cahayanya, kira-kira timbangannya akan bergerak apa tidak? Tidak. Artinya cahaya itu bukanlah benda. Selain itu apa? Angin. Apa? Angin. Ya betul. Apa lagi? Suara. Nih si Habib lagi bernyanyi. Kira-kira suaranya bisa nggak ditimbang? Ya, berarti suaranya itu, bunyinya itu bukanlah suatu benda. Benda itu yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ini apa nih? Yang pertama nih, lemari. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kursi. Benda yang keempat, buku. Apakah keempat dari gambar ini mempunyai ukuran yang sama? Tidak. Nah, artinya benda itu, ya, artinya benda yang ada di sekitar itu beragam. Kita lihat lemari. Lemari itu seperti ukuran persegi panjang, ya tinggi, panjang. Nah, sementara ban mobil itu seperti lingkaran atau seperti donat. Antara lemari dengan ban ukurannya tidak sama. Lalu kursi dengan buku, apakah ukurannya sama? Tidak. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda-benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda ini. Nah, apa ini yang pertama? Panas api unggun. Kira-kira ini merupakan benda apa bukan? Bukan. Nah, yang kedua ada apa ini? Goreng. Minyak goreng benda apa bukan? Benda. Coba si Fatan Al-Jayar, ember ini benda apa bukan? Benda. Ya. Ember itu merupakan benda. Sekarang balon. Benda apa bukan? Benda. Nah, ketika benda dan angin disatukan, di dalam balon ada apa? Angin. Angin bukan benda, tetapi ketika angin dimasukkan ke dalam balon, balonnya jadi besar. Nah, balon ini jadinya benda karena balon menempati ruang dan ada paham ya? Kalian sudah bisa membedakan benda dan bukan benda. Jadi mana yang benda, mana yang bukan, kalian sudah bisa membedakan. Nah, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Coba yang ada di sekeliling kita, coba sebutkan yoga. Sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita apa saja. Satu saja. Meja. Apa? Meja. Meja. Habib. TV. Televisi yang kita pakai ini juga merupakan benda.
Habib Al-Fatah. Buku. Buku. Kenapa buku disebutkan? Karena buku ada di dalam ruangan kita. Sekarang Birda. Ya, kursi mana kursi? Ya, jadi kursi yang kalian duduk ini juga merupakan benda. Banyak sekali. Jadi benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna. Coba kelompokkan warna benda yang berwarna merah. Apa saja? Sebutkan. Bendera. Apalagi? Bunga. Kursi. Ini juga merupakan warna benda yang termasuk merah. Apalagi? Selain bendera. Apa? Dasi. Mana dasi? Ya, dasi yang kalian pakai ada warna merah. Lalu berdasarkan bentuknya. Oke, sekarang coba cari benda yang bentuknya segi empat. Papan tulis, absen siswa, apalagi bank data kelas, foto, TV LCD kita itu sama bentuknya. Sekarang kekuatan, berdasarkan kekuatan. Meja ini sama kekuatannya dengan apa? Dengan apa? Dengan lemari, sama-sama terbuat dari kayu. Berdasarkan wujudnya atau ukurannya. Jadi semuanya itu benda-benda itu dapat dikelompokkan. Jadi berdasarkan apa yang pertama? Warna. Yang kedua berdasarkan bentuk. Yang ketiga berdasarkan kekuatan. Yang keempat berdasarkan wujud. Yang kelima berdasarkan ukurannya. Ya. Siapa yang bisa membuat pertanyaan benda-benda menurut kelompoknya yang bisa coba siapa? Merah kan sudah. Apa? Atau benda yang berwarna putih. Dulu. Jadi kata teman kalian sebutkan benda-benda yang berwarna putih. Yang berwarna putih apa? Apalagi selain itu? Apalagi? Bendera ada warna putihnya. Triplek kita yang di atas juga warnanya putih. Nah, jadi itu adalah contoh benda berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Warna. Paham di sini? Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda di bawah ini. Kalau bola bentuknya warnanya apa? Seperti lingkaran. Ini? Ini laptop? Jam? Foto? Ini? Tidak beratu? Papan catur? Kalau ini berdasarkan warna. Warna di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Biru, abu-abu, ini, ini, oke. Nah, sekarang guru buat kelompok. Nanti kalian buat kelompok. Jadi kelompok pertama ini Aza, Nadira, Dinda, dan si Adel. Kelompok kedua Fatan, Fikri, Habib, sama Fahri. Kelompok ketiga Firda, Naira, Cinta, sama Nazla. Kelompok keempat Dea,
Siapa? Caroline. Caroline, Najwa, Nurmalita. Nah, sekarang nanti ini Pak Guru bagikan lembar kerjanya, nanti kalian kerjakan, nanti setelah itu kalian Nah, jadi kelompoknya berempat ya. Jadi boleh ngumpul. Jadi di lembar kerja atau LKPD ini ada namanya. Jadi dituliskan yang pertama anggota kelompok. Anggota kelompoknya nanti ditulis di sini. Misalnya Aza, Naira, Dinda, nah, ditulis di depan. Lalu petunjuk penggunaan. Nah, di sini sudah tertera. Nanti dikerjakan apa saja di sini kamu baca. Setelah itu yang kegiatan kedua nanti di sini kalian bersama kelompoknya mengklasifikasikan ciri-ciri benda berdasarkan apa tadi? Warna, bentuk, ukurannya. Ya, bisa? Nah, boleh. Sama-sama dikerjakan. Apakah benda itu manusia terhadap dan bentuknya apakah benda hidup sementara batu gelas dan buku merupakan benda mati. Ya, jadi kalian nanti ditulis apa saja yang merupakan benda-benda yang merupakan benda yang ada di tulisan ini. Di situ nanti baru kalian tulis benda-benda yang berdasarkan warnanya apa saja. Ini yang berdasarkan bentuknya. Nah, habis itu benda yang berwarna putih. Nah, ditulis. Bisa? Bisa, Pak. Nah, ini. Ya. Jadi nanti kegiatan kedua ini ya kalian menentukan ya. Jadi di sini sudah Pak Guru campur-campur. Jadi ada bermacam-macam benda, kalian nanti tinggal nyocokkan. Jadi kalian satukan di sini. Jadi kelompok benda yang berukuran besar. Nah, tuliskan ini. Yang berukuran besar itu apa saja? Tulis di sini misalnya ini. Oh, dari ukurannya ini. Jadikan satu. Habis itu yang langkah kedua kelompok benda yang berbentuk segi empat. Dicari di sini yang segi empat apa saja ditulis. Nah, segi empat. Lalu yang ketiga kelompokkan benda berdasarkan yang berwarna putih. Nah, jadi yang berwarna putih disatukan. Bisa? Ya, udah. Nah, jadi ditulis. Kan banyak benda jadi kelompok benda yang berukuran besar. Apa saja yang besar? Kelompok benda yang berbentuk segi empat. Ya. Bisa yang ini. Bisa. Ya betul seperti ini. Jadi dikelompokkan benda yang berukuran besar apa saja. Boleh jadikan satu. Habis itu kelompok benda yang berbentuk segi empat apa saja. Jadikan satu di sini. Ya, ini kerjasama. Ya, kamu bisa juga. Oh, ini yang ukurnya segi empat ini loh. Ini. Misalnya papan catur. Oh, segi empat. Kalau ini yang berbentuk segi empat. Ya, bisa.
Ya, udah. Ya. Nah, sekarang boleh Pak Guru minta ke masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Sekarang boleh dari kelompok berapa? Ya, kelompok 1 lah dulu. Jadi kalian presentasikan apa-apa saja benda-benda yang boleh maju. Nah, depan. Tuliskan mana yang benda dan bukan benda pada kolom-kolom berikut. 1. Manusia. 2. Batu. 3. Hewan. 4. Buku. 5. Tumbuhan. 6. Cahaya. 7. Panas. Benda. Batu. Buku. Bukan benda. Manusia. Hewan. Tumbuhan. Panas dan cahaya. Oke, tunggu sampai situ dulu. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Ya, Fikri. Boleh tanya sama kelompok 1. Kenapa manusia di kelompok 1 bukan dikatakan sebagai benda hidup? Bukan merupakan benda, ya kenapa? Ya, padahal manusia itu adalah merupakan benda, tetapi benda yang hidup. Apa tadi yang benda yang hidup? Manusia, hewan, tumbuhan itu merupakan benda, tetapi benda hidup. Yang kedua apa? Benda mati. Gelas, buku, lemari, meja itu namanya benda mati. Oke, lanjut. Yang kegiatan kedua. Yang lain bacakan. Kelompok benda berukuran besar. 1. Lemari. 2. Kursi. 3. Papan catur. Oke. Ada yang mau nyanggai? Jadi yang termasuk benda besar, lemari, kursi, apa lagi? Papan catur. Ya enggak? Papan catur merupakan benda yang besar apa tidak? Hah? Ayo. Papan catur? Ya, papan catur kecil. Yang besar itu lemari, apa tadi? Kursi, itu benda yang besar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang maju kelompok 2. Kita apa? Ayo. Agak sini. Maju lagi. Oke, dah. Tuliskan mana yang benda dan bukan benda pada kolom-kolom berikut. 1. Manusia. 2. Batu. 3. Hewan. 4. Buku. 5. Tumbuhan. 6. Cahaya. 7. Panas. Benda. Manusia. Hewan. Tumbuhan. Buku. Bukan benda. Cahaya. Panas. Ya, jadi itu yang merupakan benda. Ya, benar ya. Jadi yang benda tadi udah disebutkan oleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kegiatan kedua.
Kelompok benda berukuran besar. Pertama lemari, kedua kursi, ketiga ban mobil, keempat tanda lalu lintas. Kelompok benda berbentuk segi empat. Pertama lemari, kedua buku, ketiga foto, keempat papan catur. Kelompok benda berwarna putih. Pertama buku, kedua bola, ketiga papan catur, keempat gelas. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan. Benar semua ya. Nah, sekarang coba dari situ aja. Kiri. Kiri dari situ. Oke. Coba kelompokkan benda yang berdasarkan warna. Kelompok benda berwarna putih. Ya. Buku, Buku. Terus bola, bola, batu, batu, papan catur. papan catur. Ada warna putih. Ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang satu lagi. Kelompok berapa? 5. Berdiri semua. Coba sebutkan benda yang berdasarkan yang berukuran besar. Lemari, Ya, lemari, kursi, papan tulis. papan tulis. Nah, jadi kalian semua sudah banyak yang memahami tentang pengelompokan benda. Jadi warna benda yang warnanya putih, kelompokkan yang warna putih saja. Oh, benda yang berukuran besar, cari benda yang berukuran besar. Oke. Jadi terima kasih semuanya sudah presentasi. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kesimpulan. Ya, boleh maju ke depan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kesimpulan itu adalah daripada apa-apa yang sudah kita kalian diskusikan tadi. Apa kesimpulannya? Coba. Kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Benda-benda yang ada di sekitar kita adalah buku, jam dinding, pot bunga, papan tulis, manusia, dan lain-lain. Ya. 2. Sedangkan yang bukan termasuk benda di sekitar kita adalah cahaya, panas, angin, dan lain-lain. 3. Untuk mengukur benda-benda seperti buku, pensil, kotak pensil, maka alat yang kita gunakan adalah penggaris dan timbangan. Ya, itu adalah kesimpulan dari kita ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dinda. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, kita yang pertama bisa menyebutkan benda apa, benda hidup, benda mati, yang mana bukan benda, kayak cahaya, apalagi panas itu bukan benda. Nah, jadi benda itu adalah menempati ruang dan ada masanya. Oke, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, sekarang siapa yang bisa membuat refleksi? Ya, silakan refleksi. Refleksi itu adalah uraian kegiatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya, si Pari yang ada Pari. Refleksi. 1. Benda-benda di sekitar kita, yaitu manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda hidup. 2. Batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. 3. Manusia, hewan, tumbuhan, buku, batu menempati ruang. 4. Cahaya dan panas bukanlah benda. Ya, terima kasih. Nah, itulah refleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi benda, jadi yang menempati ruang, ada masanya, itu merupakan benda. Pokoknya kalau cahaya, panas itu bukan benda. Nah, kalau yang bisa diukur, nah itu berarti benda. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Naira, boleh tadi? Ya, ini. Kenapa manusia itu disebut benda? Nah, ya, terima kasih. Siapa Naira? Kenapa manusia itu disebut benda? Karena contoh atau yang dinamakan benda itu yang pertama apa tadi? Menempati ruang. Nah, kayak kita di ruangan ini. Ya, ini di ruangan kelas. Ya, di ruangan kelas ini kita ini kan ada bentuknya. Ada bentuknya menempati ruang. Berarti kalau apapun yang menempati ruang dikatakan benda. Kita manusia juga benda. Terus kita kalau ditimbang ada nggak beratnya? Ada. Nah, berarti kita memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi. Maka manusia itu dikatakan sebagai benda. Terima kasih untuk Ananda. Nah, jadi terima kasih karena waktu kita juga sudah habis. Jadi pembelajaran untuk besok boleh dicatat. Jadi pembelajaran besok kita akan menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu. Jadi apa-apa saja benda-benda yang terbuat dari kayu. Nanti boleh kalian baca-baca buku yang di rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ananda Yoga untuk menyiapkan di depan. Doa bersolawat sekali. Siap, Bro. Dimulai. Doa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.